Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, ketemu lagi di podcast Peduli Lingkungan Genbi Komisariat Unisba. Perkenalkan, nama saya Lutfi Herul Amsal dari Departemen Lingkungan Hidup. Nah, kebetulan dari Departemen LH ini mengundang salah satu petani milenial nih di Kota Bandung. Beliau ini adalah petani aktif, masih mahasiswa yang bernama Kang Nizar. Halo Kang Nizar. Halo. Nah, beliau ini adalah salah satu mahasiswa aktif di Universitas Padjadjaran Bandung. Sekarang beliau aktif di berbagai kegiatan pertanian di Kota Bandung. Nah, boleh nggak sih Kang Lutfi nanya tentang apa sih latar belakang dari Akang kenapa memilih menjadi seorang petani milenial, di mana menjadi seorang petani ini suatu hal yang masih di muka umum tuh menjadi seorang apa sih gitu. Nah, dari Akang sendiri apa nih motivasi kenapa Akang mau menjadi seorang petani milenial? Ya itu. Oke, kenalin dulu, nama saya Nizar dari mahasiswa Agroteknologi 2020. Jadi motivasi saya kenapa sih pengen menggeluti pertanian lah ya. Ya. Karena pangan itu nggak pernah mati. Betul. Nah, jadi setiap ada manusia pasti butuh makan. Betul. Makanya pertanian ini nggak mungkin jelek lah ya, pasti dibutuhin terus. Makanya saya tertarik buat menggeluti pertanian ini. Jadi begitu guys, motivasi dari Kang Nizar nih menjadi kenapa menjadi seseorang petani milenial di Kota Bandung. Dari latar belakang yang Akang tadi sampaikan, apa sih kegiatan Akang sekarang dalam dunia pertanian? Apa yang lagi sedang Akang buat? Itu Kang. Ya mungkin selain belajar di mahasiswa juga, kebetulan saya juga menggeluti pertanian langsung di lapangan. Itu kayak tentang hidroponik, tentang konvensionalnya, di rumah lah, itu kayak semi kecil lah, nggak terlalu besar, cuman ya mengerti lah apa itu hidroponik, cara kerjanya gimana, terus kayak gimana yang ngerti lah insyaallah. Nah, dari yang Akang sampaikan nih tentang hidroponik, mungkin dari teman-teman podcast ini yang mendengarkan podcast ini masih ada yang belum ngerti nih Kang, apa itu hidroponik dan bagaimana nih sistem kerja dari hidroponik itu sendiri. Oke. Mungkin saya jelaskan dulu nih ya. Jadi hidroponik ini sebenarnya kayak teknologi masa kini yang dimana pertama kali itu digunakan oleh Bob Sadino, pertama Indonesia itu. Nah, mulai dari situ berkembang terus sampai sekarang, yang dimana sekarang mungkin udah pada tahu ya. Kan dulu kan masih awam, apa hidroponik, kayaknya nggak sehat gini-gini, cuman ya berkembangnya zaman sekarang makin tahu bahwa hidroponik itulah sebuah teknologi untuk membantu, untuk mempermudah yang dulunya mungkin petani itu kayak miskin terus kotor-kotoran, diubah persepsinya menjadi sekarang jadi kayak modern lah, lebih bersih lah, kayak lebih bersih, bisa bergaya lah istilahnya. Ya itu paling. Nah, jenis tanaman apa yang ada di hidroponik Kakang nih? Apakah fokus di sayuran kah, atau fokus di buah-buahan kah, atau keduanya nih Kang? Ya mungkin saya jelaskan dulu. Jadi di hidroponik ini ada 3 sistem ya. Jadi yang pertama itu ada DFT, yang kedua ada NFT, lalu ada das bucket. Nah biasanya yang NFT dan DFT itu buat tanaman-tanaman sayuran, hortikultura, kayak misalkan selada, kangkung, sawi. Nah untuk yang kayak das bucket, kebanyakan itu buat tanaman tomat, terong. Itu sistemnya ada 3 itu. Kalau yang di rumah kebetulan kita kebanyakannya sebagai pemasok. Jadi kan ada hidroponik di rumah itu buat masuk ke rumah makan. Jadi itu paling sayuran-sayuran kayak buat lalap lah istilahnya ya. Selada, sawi, kangkung gitu paling. Nih hidroponik yang akan bangun ini memakai greenhouse atau enggak nih Kang? Atau dua-duanya dicampur gitu Kang? Ada yang pakai greenhouse, ada yang enggak juga ada gitu Kang? Kebetulan kalau di rumah itu pakainya 2. Jadi ada yang di greenhouse dalam ruangan dan juga ada yang di luar. Nah mungkin kelebihan dari
greenhouse nih ya, itu lebih apa ya, lebih presisi lah anggapannya, karena itu bisa terbebas dari hama, penyakit, dan juga kayak apa ya, belalang-belalang mungkin terbang kan kehalang sama greenhouse-nya, dan juga lebih apa ya, nggak langsung terserot dari matahari, dan itu lebih aman dibandingkan di luar kayak gitu. Oh, seperti itu. Nah, jadi untuk teman-teman di podcast peduli lingkungan ini, jadi ada beberapa metode di apa tadi hidroponik ya. Hidroponik, Ada 3 ya. metode nih. Nah, seperti tadi NFT, DFT, DFT dan juga sama- ada dash bucket yang Nah, biasa buat seperti buah-buahan. Seperti itu guys, buat kalian nih ada sedikit info dari Kang Nizar, ilmu daging banget nih. Waduh. Dari apa? Pertanian hidroponik, ada yang memakai greenhouse-nya Iya. juga, terus ada juga yang nggak pakai greenhouse Iya, juga. di luar langsung kena sinar Nah, matahari gitu. Mungkin apa nih kekurangan sama kelebihan memakai greenhouse atau nggak pakai greenhouse juga nih Kang? Mungkin tadi udah disebutkan juga kan kalau kelebihan dari yang greenhouse itu lebih presisi, jadi lebih aman dari segala hama, penyakit, dan juga dapat diatur lah ya, dapat di suhunya bisa bagus, nggak terlalu panas. Kalau kekurangan dari luar langsung terserot matahari, itu kadang nggak baik juga, kadang jadi kuning daunnya si tanamannya itu, atau enggak nutrisinya menguap, cepet habis airnya. Iya, Nah, iya. itu lebih baiknya pakai greenhouse sebenarnya, cuman bangunnya lebih mahal. Nih ngomongin mahal nih Kang, Iya. kan tadi apa greenhouse itu butuh biaya operasional yang tinggi. Apakah apakah di hidroponik greenhouse ini bisa menjadi suatu bisnis yang menjanjikan nggak sih untuk berkembang di luaran sana gitu Kang? Mungkin menurut saya mungkin ya hidroponik ini masih cukup tinggi dalam segi ekonomi ya. Tapi dalam harus industri yang cukup besar, tidak hanya misalkan kecil-kecilan berapa meter, tapi harus misalkan minimal lah ya, minimal dapat untung besar tuh ada di 10.000 lubang tanam. Itu udah mungkin kerasa dari hasil itu. Nah, mungkin kalau sekelas yang besar kayak Amazing Farm, nah itu udah sekelas tinggi, dia pemasok segala supermarket, itu Geria, Superindo, itu udah kan sekarang kebanyakan supermarket lebih banyak ngambil ke hidroponik, bukan kayak konvensional lagi, karena lebih terjamin dan juga anti pestisida kan. Oh iya, anti pestisida. Mungkin masih ada kimianya, cuman udah anti pestisida, mengurangi kimianya. Tapi masih tetap ada kimianya di situ. Masih ada tetap kimianya. Jadi gitu guys, untuk apa namanya, untuk kalian yang ingin ngebangun bisnis juga atau usaha di bidang hidroponik, greenhouse, ya harus dipikirkan lagi ya modalnya kan. Cukup besar modalnya. Cukup besar. Kalau mau bikin itu langsung skala besar aja gitu kan. Karena kalau skala kecilan untuk memenuhi BEP-nya itu cukup Ya, susah kan ya, iya. cukup lama kayak gitu. Nah, saya juga lihat-lihat nih dari kegiatan Akang itu apa mencoba mengelola sampah nih Kang. Iya. Itu gimana sih Kang maksud dari pengolahan sampah itu? Ya mungkin sekarang kan udah banyak yang banyak yang nggak peduli sama sampah, kayak bodo amatan sama sampah. Padahal sampah itu bisa jadi manfaat gitu kan. Jadi kita nyiptain kayak alat pengolahan sampah yang dimana hasil dari itu bisa menghasilkan gas, menghasilkan pupuk cair, pupuk kompos, dan bahkan listrik. Iya. Bisa sampai segitunya ya? Iya. Jadi Itu dari gasnya atau dari apanya? dari gasnya. Oh, seperti itu guys. Jadi dari pupuk itu bukan pupuk, sampah organik nih. Sampah organik kan pasti kalian juga yang ngedengerin podcast ini pasti setiap harinya bakal mengeluarkan sampah organik, betul kan? Iya, pasti. Kayak gitu. Nah, dari sampah organik tersebut kan pasti nih Kang ada beberapa kekurangan ya, namanya juga sampah organik nih. Iya. Ya pasti baunya itu kan. Nah, Betul. cara mengatasinya itu gimana tuh Kang? Ya mungkin namanya sampah pasti bau kan ya. Tapi kita jangan sampai menghindar dari itu, karena sampah kan hasil dari kita juga. Jadi harus bisa mengubah mindset bahwa sampah itu
nggak bau, atau ya bau memang bau sih, cuman ya dari situ bisa menghasilkan banyak, bisa buat pupuk tadi kan. Jadi harus bisa cara mengubah pemikiran dulu lah ya, dan juga bisa jadi ekonomi yang tinggi. Oh, bisa juga ya. Jadi Jadi jual lahan bisnis. alat-alatnya seperti biogas yang atau sampah itu. Oh. Biogas itu cukup tinggi sekarang. Jadi kompornya juga itu bikin sendiri atau gimana? Semua Yang itu biogas? bikin sendiri, Oh, mulai bikin dari alatnya kan besar tuh sekitar, nah ada segede gini. Hmm. Dikasih apa namanya, balon juga buat penampung dari gas, terus ada kompornya juga yang udah diinstalasi. Apakah dari gas itu kan kalau misalkan ada suatu kebocoran nih, Ya. apakah itu berbahaya nggak untuk lingkungan sekitar? Takutnya nih Hmm. ada pencemaran udara dari hasil gas tersebut nih Kang. Oh, mungkin dibilang pencemaran lumayan, karena bukan masalah kimia atau gimana ya, cuman baunya aja. Kadang kan kalau kita bocorin di rumah bocor, set orang tetangga kayak, ini apa, bau apa, akhirnya kegaduhan lagi. Nah, mungkin dari situnya aja. Kalau dari segi kesehatan kayaknya nggak terlalu ngaruh, soalnya kan itu hasil dari fermentasi bahan-bahan organik juga, jadi nggak akan kena serangan apalah, penyakit apa, kayaknya enggak. Oh, jadi gitu guys untuk pendengar podcast hari ini. Jadi di alat pengolahan sampah ini bisa menjadi gas juga ya, sama pupuk itu. Dan di gas ini bisa menjadi bahan baku untuk memasak juga kan. Nah, iya. Nah, untuk kalian yang mode-mode hemat tuh boleh tuh bisa ngebangun sistem biogas. Nah, jadi kalian untuk memasak atau apa nggak perlu mengeluarkan uang, palingan mengeluarkan uang instalasi Awalnya aja. Awalnya cukup besar sih. Oh, besar juga. Awalnya cukup mahal sih, cuman ya setelahnya kan itu udah sampai puluhan tahun bisa dipakai. Tapi sebanding lah ya. Sebanding lah sama hasilnya. Sama hasilnya itu. Iya. Ini buat kaum mode hemat atau kaum anak kos bisa juga. Bisa. Ya. Buat menghemat pengeluaran. Nah, terus kan tadi tuh menjadi pupuk. Nah, pupuknya itu berupa pupuk apa aja, Kang? Ada 2. Itu kan dari hasil dari sampah organik itu ada 2. Jadi ada yang padat dan cair. Padatnya hasil dari endapan tadi sampah, cairnya cairan ekstrak dari sampah itu. Oh, yang cairannya juga agak bau juga ya, Kang? Lumayan, iya. Bau sih, bukan agak bau sih, bau sih. Oh, itu bisa jadi pupuk juga. Itu bisa langsung pupuk ke tanaman. Jadi ngalir, integrated gitu kan. Dari sampah, hasil dari kita sampah organik masuk ke alatnya, jadi pupuk tanaman sama kita lagi dimakan. Nah, jadi nggak ada pembuangan, zero waste. Jadi langsung muter ya. Ya, muter. Jadi mengurangi juga pencemaran juga ya. Nah, benar. Terus kan dari pupuk padat. Nah, apakah itu menggunakan maggot juga atau enggak sih, Kang? Nah, sebenarnya kalau maggot itu beda teknik ya. Mungkin yang tadi saya jelaskan itu lebih ke alat. Kalau maggot ini lebih ke teknik sederhana lah. Bisa dilakuin di perumahan juga bisa. Jadi cukup mudah sebenarnya bikin maggot itu. Hanya perlu rumah maggotnya, lalu setiap hari kita kasih sampah organik. Jadi makanannya sampah organik. Lebih enak, lebih sederhana sebenarnya itu. Nah, yang Lutfi dengar tuh pernah bahkan dari maggotnya itu sendiri kan, kalau misalkan pergantian kulit gitu kan, itu bisa menjadi pupuk juga kan? Nah, namanya kasgot, itu bekas maggot tuh bisa buat pertanian lagi. Oh, bisa. Bisa buat pupuk lagi. Ya. Oh, bisa. Oh. Jadi nyambung terus, nggak ada habis-habisnya sebenarnya. Nah, gitu guys, jadi dari sampah organik yang kita hasilkan bisa menjadi sebuah manfaat yang dimana kalian mungkin menganggapnya itu adalah sampah banget gitu kan. Ternyata nggak sampah-sampah banget gitu. Bisa bermanfaat bagi kalian juga, bagi warga sekitar ya. Bisa. Nah, palingan gitu aja sih teman-teman podcast yang terima kasih sudah mendengarkan podcast ini. Terima kasih juga Kang Rizal atas waktunya dan kesempatannya di podcast hari ini. Ilmunya mantap, daging banget nih. Buat kalian yang ingin
terus mantengin info dari podcast Peduli Lingkungan selanjutnya. Pantengin terus aja di YouTube officialnya Genbi Unisba dan juga IG-nya Genbi Unisba. Mungkin itu aja sih Kang yang bisa saya sampaikan hari ini. Terima kasih juga Kang udah menyempatkan waktunya, dan terima kasih juga untuk teman-teman yang senantiasa mendengarkan podcast Peduli Lingkungan. Terima kasih atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.